Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 Januari 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang olehnya Allah Bapa telah menjadikan segala sesuatu. Pada pagi hari ini, di tahun yang baru ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu dan mendengarkannya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan dalam hidup kami, agar setia selalu kepada Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini berjudul bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Ayat inti terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Segenap surga menaruh perhatian yang dalam dan bergembira atas penciptaan dunia ini dan manusia. Makhluk manusia itu adalah suatu ciptaan yang baru dan berbeda. Mereka diciptakan menurut gambar Allah, dan maksud pencipta ialah supaya mereka memenuhi bumi. Mereka harus hidup dalam persekutuan yang erat dengan sorga, menerima kuasa dari sumber segala kuasa. Melalui pembelaan Allah, mereka harus hidup tanpa berdosa. Pasangan yang suci itu bukanlah hanya anak-anak di bawah pemeliharaan Allah sebagai bapa mereka, melainkan sebagai murid-murid yang menerima pengajaran dari pencipta yang maha bijaksana. Mereka dikunjungi oleh malaikat-malaikat dan diperkenankan bersekutu dengan penciptanya tanpa ada tirai yang menyamarkan. Segala keajaiban alam semesta yang tampak, keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu, memberikan kepada mereka suatu sumber pengajaran dan kegemaran yang tiada habis-habisnya. Hukum-hukum serta cara kerja alam ini yang telah dipelajari oleh manusia 6.000 tahun dipaparkan kepada pikiran mereka oleh Khalik dan penopang segala sesuatu. Mereka mempelajari daun-daunan, pepohonan, serta bunga-bunga, dan mereka mengumpulkan segala rahasia hidup masing-masing. Adam bersahabat dengan segala makhluk hidup, binatang-binatang raksasa yang hidup dalam air, sampai kepada serangga-serangga kecil yang berterbangan di bawah sinar matahari. Ia telah memberi nama kepada masing-masing, dan ia kenal sifat dan kebiasaan binatang-binatang itu semuanya. Kemuliaan Allah di dalam segala langit, dunia-dunia yang tiada terkira banyaknya dalam peredarannya yang teratur, timbangan awan-awan, segala rahasia, cahaya dan suara, siang dan malam, semuanya dipelajari oleh leluhur kita yang pertama. Allah menjadikan manusia suatu makhluk yang utama. Ia sendirilah yang dijadikan menurut gambar Allah dan sanggup untuk memperoleh bagian dalam sifat ilahi, bekerja sama dengan Khaliknya dan menjalankan segala rencananya. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tema besar bulan Januari 2021 ini adalah kita adalah putra-putri Allah. Dan manusia yang adalah putra-putri Allah diciptakan menurut gambarnya Allah itu sendiri. Nah, kita perlu ketahui siapa Allah yang dimaksudkan. Roh Nubuat menyatakan dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 33 paragraf 2 yang berkata, setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Adalah Allah Bapa dan Anak-Nya yang merancang penciptaan manusia menurut gambar Bapa dan Anak. Lalu siapa yang melaksanakan rancangan tersebut? The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 24 paragraf 2 menyatakan, mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia
Mereka di sini adalah Bapa dan Anak, dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa serta Anaknya yang merancang penciptaan manusia, dan yang melaksanakan rancangan tersebut adalah Allah Bapa dan Anaknya juga. Jadi hanya dua oknum yang merancang dan yang melaksanakan penciptaan manusia. Karenanya, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan siapa yang dimaksud dengan kita yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita yang dimaksudkan adalah Allah Bapa dan Anaknya. Hanya dua oknum. Benar, kata kita menyatakan lebih dari satu, namun bukan harus tiga. Sebab oleh karena doktrin Trinitas, banyak yang mengartikan kata kita menjadi tiga. Padahal yang benar adalah hanya dua. Hanya dua oknum yang menjadikan manusia dan alam semesta. Apakah Roh Nubuat selaras dengan Alkitab? Apakah Alkitab juga menyatakan bahwa hanya dua oknum yang menjadikan manusia? Sudah pasti. Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Siapa Dia yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini? Dia adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang adalah gambar Allah. Dan dalam buku Ibrani, Paulus menyatakan, Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia dalam ayat ini adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa telah menetapkan bahwa Anaknya berhak menerima segala yang ada, termasuk menjadikan alam semesta. Oleh Anaknya, Allah Bapa menjadikan segalanya. Alkitab juga dengan jelas menyatakan bahwa yang menjadikan manusia adalah dua oknum saja, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Bapa adalah sumbernya dan Anak adalah pelaksananya. Perhatikan Paulus menyatakan hal tersebut dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Allah Bapalah sumber segalanya, sebab Paulus tuliskan bahwa dari Allah Bapalah segala sesuatu berasal. Jika disebut segala sesuatu artinya semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kemudian Tuhan Yesus Anak Allah yang melaksanakannya. Jadi, hanya dua oknum yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, yaitu Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus. Dan hal ini dinyatakan bukan hanya dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama juga sudah dinyatakan. Amsal 30 ayat 4 berkata, siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama Anaknya? Engkau tentu tahu. Hanya oknum ilahi yang dapat mengumpulkan angin dalam genggamnya. Hanya oknum ilahi yang dapat membungkus air dengan kain.
serta hanya oknum ilahi yang dapat menetapkan segala ujung bumi. Dan oknum ilahi tersebut dinyatakan melalui suatu hubungan, yaitu seseorang dengan anaknya. Dan sesuai Alkitab, seseorang itu adalah Allah Bapa. Jadi, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyatakan bahwa hanya dua oknum ilahi yang menjadikan segala sesuatu termasuk manusia, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Roh nubuat juga menyatakan hal yang sama. Karenanya roh nubuat selaras dengan Alkitab. Jadi, Sang Pencipta itu adalah Allah Bapa dan Dia melakukannya melalui dan di dalam anaknya. Dan karenanya anak Allah disebut juga pencipta, sebab segala sesuatu telah diserahkan kepadanya dan segala sesuatu diciptakan oleh anak Allah, termasuk menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya anak Allah ciptakan, tetapi juga ajar. Membina Kehidupan Abadi halaman 12 ayat 2 berkata, dengan menggunakan alam dalam pengajarannya, Kristus berbicara mengenai perkara-perkara yang telah dijadikannya dengan tangannya sendiri dan mempunyai mutu serta kuasa yang telah ditanamkannya sendiri. Inilah yang renungan hari ini nyatakan, bahwa pasangan suci itu, yaitu Adam dan Hawa, menerima pengajaran dari Pencipta yang maha bijaksana, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus tetap melakukan pengajaran ini saat Dia sudah menjadi manusia. Dalam mengajar, Yesus menggunakan alam sebagai buku pelajaran. Sebab itulah yang Yesus lakukan kepada Adam dan Hawa pada mulanya. Adam dan Hawa mempelajari daun-daunan, pepohonan, serta bunga-bunga dan mengumpulkan segala rahasia hidup dari setiap tanaman tersebut. Demikian juga dengan hewan-hewan, Adam bersahabat dengan mereka. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan Nyonya White katakan di sini, Kristus mengajar atau berbicara mengenai perkara-perkara yang telah dijadikannya dengan tangannya sendiri. Ya. Karena Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui anaknya. Kemudian kita lanjutkan. Mengapa hal ini perlu dan penting kita ketahui? Kita perlu ketahui ini semua bukan sekedar membuktikan bahwa hanya dua oknum ilahi yang menjadikan segala sesuatu. Tetapi yang teristimewa adalah manusia adalah makhluk utama. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa dan anaknya. Hanya manusia yang diciptakan demikian. Itu sebabnya kita manusia dapat disebut anak-anak Allah, yaitu melalui penciptaan. Dan bahkan saat manusia akhirnya jatuh dalam dosa, kembali yang berperan adalah Bapa dan anaknya. Lift Him Up halaman 23 paragraf 6 menyatakan, tetapi anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan manusia, kembali diulangi, hanya dua yang menciptakan manusia, yaitu Bapa dan Anak, dapat membuat penebusan bagi manusia diterima oleh Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapanya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa bahwa kita manusia diciptakan oleh Bapa dan Anaknya menurut gambar mereka berdua, gambar Bapa dan Anak, dan itu sebabnya kita istimewa. Bahkan saat manusia jatuh dalam dosa, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, Dia rela mengaruniakan anaknya agar menjadi korban pendamaian, supaya kita dapat dipersatukan kembali dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Tetaplah setia kepada Allah Bapa dan anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan renungan pagi hari ini. Kami dinyatakan sebagai makhluk istimewa, sebab kami manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa dan Anaknya. Dan Bapa oleh karena kasih-Nya memulihkan gambar dan rupa yang telah rusak karena dosa melalui dan di dalam Anaknya juga. Karenanya biarlah ini menjadi motivasi dan kekuatan bagi kami agar sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anaknya sampai kami tiba di sorga berkumpul bersama mereka.
Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.